Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Bosen gak sih ngeliat Mas Teh kalau dengan baju yang sama terus? Kemarin bajunya ini, sekarang ini lagi. Mas Teh tuh kemana sih sebenarnya, ngapain aja sih? Kok bajunya nggak ganti-ganti? Semoga selalu sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi untuk subscribernya Big Tulus Official. Ketemu sama Mas Teh terus. Kenapa jadi Mas Teh sekarang ya? Aku lebih senang ngomong Mas Teh. Mbak Asri nih pencetus nama Mas Teh ini. Jadi aku suka sekali dengan sebutan Mas Teh. Aku senang banget ya, karena aku merasa kayak punya panggilan tersendiri gitu dari kalian. Alhamdulillah. Saya Big Tulus mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, sudah like. Terima kasih. Ayolah yang belum, yang baru masuk di subscribe dulu, di like, di komen bila perlu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada, dari seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia. Bagi wit. Bagi wit. Selamat pagi untuk Pak Samin yang punya Papua. Sehat ya Bapakku, berkah barokah untuk usahanya di sana. Lalu untuk Mas Tono yang punya Makassar, apa kabar? Sehat selalu ya. Lalu untuk yang ada di Medan, Polewali Mandar dulu, Polewali Mandar, Mas Hamba. Terus ada tadi Sitoraja. Kemudian dari Kendari, Palu juga ada ya. Yang dari Medan, apa kabar semuanya? Mbak Haryati apa ya? Mbak Haryati yang di Medan pokoknya. Kemudian yang ada di Kalimantan ada Mbak Evi, Mbak Nana, Bunda Sriatun, ada Mbak Ika. Terus dari Pontianak Mbak siapa gitu namanya, Masya Allah. Kadang-kadang aku pelupa ya. Kemudian ada di Pekanbaru sana ada Mas Budi, sehat selalu Mas Budi. Lalu Mas Bandit yang punya Padang, sehat selalu juga. Jambi ada Bunda Nuri bersama keluarga besar di sana, semoga selalu sehat. Bengkulu, apa kabar? Sehat. Palembang juga ada Mbak Yani dan rekan-rekan di sana. Semoga selalu sehat. Oke, sambil tak buka-buka ya ininya ya. Lalu kemudian yang ada di Lampung ada Mbak Sari, Mas Wijayadi, ada Mas Ilham yang punya Mas Suji. Lalu orang-orang yang dari Lampung Timur, Waikanan, terus Punggur, Metro, semuanya pokoknya Kota Gajah. Banyak juga yang nonton Big Tulus Official ternyata ya. Karena saya asli orang Lampung meskipun saya sukunya Jawa ya. Saya asli KTP Lampung. Saya warga Lampung asli. Seperti badannya. Dari Waikambas. Gajah dong. Jadi gajah dong. Kemudian yang ada di Jakarta tanpa terkecuali ada Mbak Carol, semoga selalu sehat. Mama Keita yang punya Pinang Ranti. Terus ada Mas Taufik, ada Mas Saiful, ada Mas Ritz di sana. Lalu ada Pak Iwan Zika juga ya. Terima kasih Bapak sudah bersedekah kambing untuk kampungku, untuk musola di kampungku ya. Semoga berkah selalu berkorban beliau ya. Lalu untuk Kang Jawareng Nisma yang punya Bogor. Lalu untuk yang punya Bekasi, Cikarang, Cikampek, ada Waswarma Sanjaya, Mbak Sri yang punya Cikampek juga. Lalu untuk yang ada di Cirebon, Tegal ada Mas Arya Kreasi, Mbak Eni Cilacap. Kemudian yang dari Banyumas, Purwokerto, buat keluarga Pak Sam yang ada di sana ya. Semoga selalu sehat yang di Purwokerto. Kemudian yang ada di Kendal, Semarang, ada Mas Suyanto di sana di Semarang. Terus Wonogiri, Klaten, mana tuh? Wonogiri, Klaten, Magelang ya. Terus yang dari Jogja, Solo, kemudian Pati, ada Blitar juga, Ngawi, Madiun, Sidoarjo, Tulungagung, Surabaya. Sehat selalu buat Mas Muhsinun bersama Mbak Kristin di sana. Bu Endang yang punya Surabaya juga, Mbak Winda yang punya Malang, Bu Endang yang punya Malang juga. Semoga selalu sehat di bawah Allah berkahi kesehatan selalu, diberikan lancar untuk segala urusan baiknya ya. Kemudian buat Mami Endri yang punya Mami Eni. Pokoknya Mami Endri yang punya Banyuwangi. Sehat selalu ya, Mam. Lancar rezekinya, Mam. Mbak ini juga yang punya Banyuwangi di sana juga. Ada Mbak Novi yang punya Jogja, ada Mbak Dona yang punya Jogja, Mbak Eni yang punya Jogja, Mbak Mei yang punya Solo. Pokoknya semua yang ada di Indonesia tanpa terkecuali ya. Saya buka grup aja deh biar enak.
Oke. Ini Kang Ali Chen juga ada di sana ya. Mas Ahmad Firdaus yang punya Tegal, sebenarnya di Tegal cuma kerja di Malaysia. Ada Ardi YT. Aku belakangnya dikasih nama YT soalnya. Terus ada Mas Arya di sana, Mbak Asri, Mbah Musinun, Bu Aslikah. Kemudian Bu Endang Malang, Bu Endang Surabaya, Bu Erni, Bu Ita yang punya Pinang Ranti. Terus ada Mbak Desi, ada Mbak Evi Kalimantan, Mas Fami Bandung, Mas Fanan, Fatma, kemudian Hatta Pradita, Iva istrinya Mas Taufik, Mbak Iva Yogi. Terus Mbak Ika, Mas Irman, Kak Ajija, kemudian Bu Iswati, Khairul Sidoarjo, Mbak Lala, Mas Taufik, Mami Henry, Mas Bambang yang punya Jakarta, Mas Budi Pekanbaru, Mas Ocen yang punya Surabaya, Mas Saipul, Mas Sabto yang punya Sragen juga ya Mas ya. Terus Mbak Haryanti yang punya Bekasi cuma tinggal di Singapura, Mbak Ipung, Mbak Ira Serang, Mbak Muiyah yang punya mana nih? Rumahnya Magetan kalau nggak salah ya. Mbak Ngatin, terus ada Mbak Novi Jogja, Mbak Sari Lampung ini, Mbak Yani Jerman, Mbak Meli, Kak Selvi yang punya Pasar Minggu, Mbak Nisma Bogor, Nur Huda, Pak Abdullah Malaysia, Pak John juga ya, Mbak Rere, Mbak Rini yang punya Bogor, Mas Ronggo, Bunda Sriatun, Bu Sukartina, Bu Supriyanti, Mas Surip yang punya Gresik. Terus Mas Suyanto, Mbak Titin Tegal, Tri Wahyuni Magetan, Mbak Tri halo. Terus Mbak Tuyati yang punya Hongkong sama Mas Warna Sanjaya. Terus ada Mas Wijayadi, ini yang dari grup ya. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang punya Malaysia. Pak Abdullah, apa kabar, sehat ya Pak? Yang punya Johor Baru juga kemarin siapa ya? Mas Ahmad Firdaus. Kemudian ini saya sapa yang baru masuk ini Mas Rizky Prayoga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibnuh Batuta, Mas Ibnuh iki ya. Terus Mbak Sugiyarti, sehat selalu Mbak Sugiyarti, selalu absen meskipun dia jarang masuk dia udah pernah masuk di grup lagi sekarang. Terus Ibu Endang Susanti sudah. Mama Etung Tung ki sapa to iki? Terus Mbak Lady Sweet, Mas Sabto yang punya Sragen, sehat selalu ya. Kemudian Alsya Saraswati, Assalamualaikum Mas Tulus, bisa minta nomor WA-nya? Sudah saya cantumkan WA-nya di komentar ya. Kalau sudah WA nanti saya hapus, nunggu jenengan komentar dulu. Sepertinya jenengan belum baca ya. Lalu Lady Sweet lagi sudah. Mama Lauren, Mas Tulus sendiri dibahas soal ini corona. Oke, sorry. Saya nggak bisa bahas itu ya Mama. Yang lain-lain aja Ma. Terus ini Mbak Dona ya. Oh iya ini alhamdulillah dia memberikan ulasan tentang saya ya. Oke. Mami Henry sudah. Muhammad Lukman. Ini kemarin yang nanya soal perang kayu tapi videonya belum ditayangin. Udah kali ya kalau sekarang ya. Terus Mas Muhammad Basri, sehat selalu. Kemudian ini aku bikin lama karena biasanya emang satu video nanti lama baru nanti bahas apa gitu ya. Terus mana sih saya lagi nyari yang di Hadari Ilyas, terima kasih. Suaranya Mas Tulus adem banget, suaranya mantep katanya, terima kasih. Lalu aku belum keluar negeri ini soalnya. Ntar dulu. Aku lagi nyari yang di Malaysia loh, sopo tuh jenenge aku lupa, nggak enak aku soalnya. Oh iya Mbak Mawadah Hamdan yang punya Qatar ini, halo sehat selalu ya Mbak. Aku ki kok yo, iya Mas, sopo ki jenenge Mas Hender ini, nama ininya siapa tuh ya aku lali. Sehat selalu ya Mas ya buat jenengan ya. Oke, Miha Tomar Omar yang punya Johor Baru di sana. Pokoknya semuanya yang di Malaysia yo, tanpa terkecuali sekali lagi sehat selalu. Di sana ada Mas Fahmi yang punya Bandung juga belum disapa tadi. Mas Surip Gresik udah ya. Oke. Lalu untuk yang ada di Singapura buat Pak Muhammad Yahya di sana ya, dan juga Mbak Haryanti. Mas Ahmad Firdaus sudah belum disapa tadi. Terus yang ada di Taiwan Taipei Mbak Siti Aminah, ada Mbak Yanti di sana, kemudian ada Mbak Ami yang punya Sragen yang beliau sedang kerja di sana ya. Kemudian dengan Mbak siapa kemarin yang pesan daun bidara ke Taiwan sampai alhamdulillah ya. Ntar dulu tak golek isi. Mbak Supriyatin ya, sama Mbak Sabto yang punya Taiwan. Kemudian Mbak Tuyati yang punya Hong Kong sama Mbak siapa kemarin dari Hong Kong juga ada. Kemudian dari Qatar, kemudian Brunei Darussalam ada Kak Ajija di sana.
Lalu ada Reza Barbershow yang punya Jepang lagi, yang punya mana Arab Saudi, kemudian Jerman Mbak Yani, ada Mbak Ngatin yang punya Swiss, Mbak Asri yang punya Los Angeles Amerika sana. Alhamdulillah ya. Sudah selesai sapa-sapanya. Kira-kira kita mau bahas apa Mas Tulus? Mau bahas apa Mas T? Ini ada pertanyaan tentang mitos di tokek. Bener nggak sih kalau misalnya tokek itu bisa mendeteksi kehadiran jin? Itu yang pertama pertanyaannya. Lalu benar nggak tokek itu bisa meramal kita kaya atau miskin? Yang pertama dulu deh, kita coba nilai tokek yang bisa meramal. Jadi memang kita ada bercandaan begini bercandaannya ketika kita dengar tokek kaya, tokek miskin, tokek kaya, tokek miskin. Ada yang percaya dalam hal itu ketika kita bilang kaya jatuhnya di miskin. Wah berarti kita mau susah. Ada yang bilang begitu. Pas tokek kaya, oh berarti bisa mau dapat duit. Misalnya begitu. Kira-kira itu benar atau enggak Mas Tulus? Kalau buat saya jong alias hoak. Tidak betul sama sekali. Karena itu sebenarnya dia juga bunyi itu memang bunyi karena maunya dia sendiri. Lalu ketika kita berbicara tokek itu adalah makhluk berhubungan dengan makhluk astral, benar atau tidak dia bisa melihat kemudian merasakan kedatangan atau kehadiran makhluk astral? Saya jawab ya. Ya. Dan dia itu adalah mainan kesukaan dari bangsa genderuwo. Genderuwo suka mainan tokek. Genderuwo itu senang sama tokek. Jadi kenapa dia bisa mendeteksi, kenapa dia sering berbunyi, makanya banyak orang iseng tokek, aduh ada jin. Nah itu sebenarnya ketika dia berbunyi itu benar-benar di depan dia ada jin. Aku nggak nakut-nakutin ya, nanti tengah malam bunyi tokek sama jadi takut. Karena tokek itu kan kalau sekarang begini, kalau toh memang dia berkokok seperti ala kadarnya ayam, harusnya dia berkokok di saat-saat tertentu toh. Terus setiap hari. Nah tokek ini jarang, dia nggak setiap hari bunyi. Bunyinya bisa hari ini bunyi, besok enggak, besoknya lagi bunyi. Hari ini bunyi, besoknya begitu seterusnya. Seterusnya dia akan seperti itu. Tidak selalu berbunyi, tidak selalu dia pengen melakukan seperti itu. Nah, hal ini yang membuat kita menjadi berpikir kalau kenapa sih tokek itu begitu? Kenapa sih tokek ini begini? Karena sebenarnya yang tokek lakukan adalah saat dia melihat sesuatu. Ketika dia melihat sesuatu, baru dia berbunyi. Dan khususnya juragannya. Nah, kalau misalnya kalian berpikir, benar nggak sih tokek itu dipelihara dengan sesuatu? Iya. Saya jawab iya. Karena sebenarnya tokek itu juga hewan yang sangat sensitif. Bahkan dia lebih sensitif daripada anjing. Lebih sensitifan tokek daripada anjing. Seperti halnya manusia, saya rasa tokek itu seperti hewan yang memiliki indigo. Tapi tajam banget. Tokek ini bagus sekali. Makanya banyak banyak kelebihan, banyak kekurangan, banyak kelebihan loh di badannya tokek ini sebenarnya. Dagingnya aja tuh sangat bermanfaat buat orang yang katanya sesak nafas, gatal-gatal dan sebagainya. Jadi, dan dia itu ketika sudah menggigit sebenarnya, tokek itu menggigit kemudian darah kita sampai keluar. Sebenarnya yang makan bukan tokek itu. Karena percaya atau tidak, satu tokek dia bisa ditunggangi oleh 100 jin. 100 jin bisa tinggal di badan tokek itu. Makanya tokek itu mahal. Saya nggak ngerti mahalnya itu karena ada jinnya atau karena manfaatnya. Saya rasa memang manfaat ya. Karena memang dia bermanfaat sekali. Tokek itu bermanfaat. Kenapa itulah? Dia dipilih oleh bangsa jin untuk dijadikan tempat. Ada yang tempat tinggal, ada yang dipelihara. Khususnya bangsa-bangsa genderuwo ya. Yang banyak bulunya, yang bentuknya seperti ada hitam kayak gitu-gitu. Karena tokek itu sebenarnya memiliki lidah.
lidahnya itu yang suka makanin kutu-kutu di badan si jin itu, si genderuwo itu. Itu loh ya. Itu yang pernah saya lihat ya guys. Jadi saya pernah melihat itu tokek yang kayak gitu-gitu. Aku tuh hampir sering ketemu dengan genderuwo, selalu di pinggang, di pundaknya atau di mananya itu selalu ada tokek lagi jalan. Itu guys. Makanya banyak orang yang berpikir, aduh ada tokek. Emang sih itu kan makhluk ini ya. Tokek itu kan hewan bisa dibilang hewan filosofi, karena orang-orang tua dulu juga memang banyak yang menceritakan itu gitu loh. Hewan mitos, tapi secara harfiahnya dari segi pandang saya sendiri memang iya, memang tokek itu memiliki cerita yang seperti itu dan mitosnya begitu, dan secara harfiahnya memang seperti itu gitu loh. Nggak seperti yang kita tahu, nggak seperti yang kita pikirkan yang hanya memang dia harganya mahal, miliaran dan lain sebagainya. Karena satu, di tubuhnya itu ada manfaat yang luar biasa. Kenapa jin pada suka sama itu? Karena memiliki manfaat yang luar biasa. Selain untuk penyembuhan bagi pihak manusia, dari manusia sendiri bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, di bangsa mereka ternyata tokek ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit juga. Termasuk menghilangkan kutu-kutu yang di badan genderuwo tadi. Makanya genderuwo senang banget pelihara tokek. Itulah guys sumbernya. Nah, jadi banyak yang harus kita pikirkan, banyak sekali yang harus kita anggap. Sekarang begini, tapi jangan berarti kenapa sih kalian tuh harus beli motor yang knalpotnya begitu? Bisa nggak beli motor Beat, Vario, itu aja, atau Mio C yang enak gitu loh suaranya, berisik banget. Ya hak dia, duit dia, ngapain lu ngatur dia? Iya ya bener juga sih. Balik lagi nih, bayangin nih. Oh enggak. Orang duit dia kok terserah dia. Iya sih bener, ngapain juga gue urusin ya. Lah iya makanya ngapa lu. Jadi ini hewan mitos, tetapi memang aku dulu sama mbahku aja sampai yang kenapa aku tuh bisa tahu? Nih tak ceritain ya. Kenapa aku bisa tahu? Aku dulu deket sama Mbah Ampritku. Bukan, yang ngajarin aku bukan Mbah Amprit, namanya Mbok Dejoyo. Jadi nggak ngerti, keluarga aku tuh emang keluarga dukun, nggak ngerti juga ya. Bukan keluarga dukun, tapi keluarga yang bisa merasakan atau melihat hal seperti itu, dan kami itu berdampingan dengan mereka gitu loh. Kami berdampingan dengan mereka dan kami sudah terbiasa melihat mereka di sekeliling rumah kita. Kayak gitu aja. Jadi pas ada tokek lagi bunyi, kan tokeknya tuh nggak kelihatan ya. Ngerti belandar nggak coy? Apa sih namanya ya, atas kayu yang di sela-sela genteng itu loh. Zaman dulu tuh kayak gitu. Terus tokek gitu kan. Budi Joyo gini, aku tanya sama Budi Joyo, Budi, kayak apa? Jenenge tokek. Tekek, kalau orang Jawa bilang tekek, bukan tokek. Tekek. Budi, ning sanding kayak kok sing dibengoki kayak kok kaya munyuk kayak apa gitu kan. Sing ndi to? Sing ireng lho, Di, sing matane abang. Oh, jenenge genderuwo. Genderuwo sing nang omahe awake dhewe. Jadi mbahku itu ternyata dulu pernah memelihara si grandong. Namanya grandong. Ya kayak gitu. Jadi emang kami tuh udah terbiasa berdampingan dengan mereka sih. Jadi grandong kuwi senengane dolanan karo si tokek. Seneng main gitu. Jadi pas tokek bunyi itu dia lagi ongkang-ongkang kaki aja di belandar di kayu yang di atas itu gitu loh. Makanya aku tahu. Aku lek wis teko, aku tuh kalau sudah bertanya sama mbah, sama budeku, sama bapakku, sama mamaku, tak joros terus, tak jurus terus. Jadi, mbah lah kok iso ngono bang ini, kan emang dolanane. Itu temennya dia, mereka tuh berteman gitu loh. Bahkan tokek ini kalau kata budeku yo, ini tidak bisa dipercaya juga karena aku tidak pernah lihat. Kata budeku, lawang dia itu lo bisa ngobrol. Mereka tuh lo lagi ngobrol sebenarnya. Mereka tuh sedang berbicara. Lah berarti kan si tokek ini sudah disusupi dengan jin. Lah kok iso deh? Lo kayak lo tokek sakmono cilike isine 100 luweh kayak awake. Kayak gitu. Makanya saya bisa ngomong ke kalian. Saya tuh bisa bicara sesuatu yang saya pernah lihat, saya pernah rasakan, saya pernah dengar, dan saya pernah buktikan. Kalau saya begitu, makanya tidak dari segi-segi agama, saya tidak berani kalau soal bahas itu. Makanya saya hanya sebatas orang yang tahu dari segi mata pandang saya sendiri, bukan karena dari segi manapun. Gitu ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi semua bersumber di kepala kita ya.
Mereka itu memberikan mitos-mitos begitu. Lalu pertanyaannya adalah semua tokek apakah seperti itu? Tidak semua tokek dan tidak sembarangan tokek. Jadi kita jangan langsung nanti berpikir begini, oh bunyi tokek berarti ada setan di rumahku. Nah, nanti kalian berpikirnya seperti itu. Ayo, nggak boleh ya. Kita nggak boleh mengarahkan pikiran kita ke arah situ. Kita nggak boleh. Kita harus berpikir positif. Kita harus berpikir bahwasannya sekarang ini yang harus kita lakukan adalah berpikir positif. Ketika dia sudah, itulah gunanya setan. Bukan gunanya sih, itulah tipu daya setan. Karena ketika kamu sudah diberikan mitos, wih si kono wis nyebar mitos gini, berarti wong dapat ini kurangi tokek. Nah, posisinya ketika tokek berbunyi, dia pancing sama si jin untuk berbunyi. Meskipun tokek itu tidak bisa mendeteksi kehadiran dia, karena tidak semua tokek bisa mendeteksi kehadiran dia berbunyi, orang tuh kan langsung takut otomatis. Nah, bisa jadi nanti bisa ketindihan, bisa dimanfaatkan untuk orang mau nyantet misalnya. Jadi jin mau masuk ke badanmu itu ya nggak sembarangan masuk, toh asal selep masuk, enggak. Sebenarnya nyari celahnya. Nah, celahnya itu dari kamu yang merasa ketakutan tadi. Ketika kamu sudah merasa takut, ada pintu yang terbuka, selep, udah masuk dia. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Itu yang harus kita jaga. Perlahan-lahan kita jangan terlalu gampang berpikir jelek, berpikir negatif, terus berpikir positif, dan di sini kita tanamkan nggak ada apa-apa. Biasa, tokek kan makhluk Allah, dia hidup di atas. Kalau bisa kita tangkap aja jadi duit. Nah, kayak gitu aja pikirannya. Jadi saat kita ngelihat tokek itu jangan ada rasa takut, ada jin di sampingnya, ada ini misalnya. Dan memang dia tuh favorit antara kuntilanak dan genderuwo. Tapi yang sering banget adalah genderuwo. Kalau kuntilanak suka mainan kucing, tapi suka mainan doang ya, nggak dipelihara. Jadi ada yang mereka kemudian menciptakan jin digambarkan sebagai kucing, tetap digendong. Nah itu tapi jin, bukan kucing beneran ya. Kucing hanyalah disukai oleh kuntilanak hanya untuk main. Contohnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan cerita ini bisa membuat kita lebih tahu. Setelah tahu, kita jangan jadi takut. Semua harus lebih berpikir positif ya. Dalam hal ini tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi setan untuk melakukan kita, mau untuk melakukan kejahatan kepada kita. Makanya jangan berikan akses kejahatan itu terbuka. Dengan apa? Dengan berpikir positif, jangan pernah ada rasa takut. Takut pun jangan kamu ngerasa takut banget. Kamuflase saja, aku berani kok, biasa aja, nggak ada apa-apa. Akhirnya kamu mensugesti diri kamu jadi berani. Kurang lebih seperti itu ya. Itu cerita saya tentang tokek. Insya Allah kita bakal cerita-cerita lagi. Kalian punya mitos apa, punya cerita apa tentang sesuatu, kalian boleh klik di kolom komentar. Pertanyaan kalian apa, pengen dibahas sama Mas T, boleh ya. Kita bakal ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Mas T mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada tutur kata kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi. Bye bye orang baik, sampai jumpa. Tawit.